Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Edwin Darwis, alhamdulillah kembali menjumpai Anda dalam program Embun Kolbu, program yang akan memberikan Anda inspirasi rohani Islam setiap paginya. Salam dan salawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Masya Allah, yang juga pasti menjadi tauladan dari baginda Rasulullah adalah bagaimana beliau walaupun sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, namun tak henti-hentinya beribadah dan juga selalu membaca Al-Quran tentunya. Nah, sama dengan tema kita tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Kira-kira seperti apa, saya tanyakan langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi ini. Ada Prof. Hadis. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Prof, ini keutamaan membaca Al-Quran. Bisa dikatakan kan insya Allah sih semua kita pemirsa juga Embun Kolbu ini mungkin sudah menjadikan kebiasaan ya Prof ya, membaca Al-Quran setiap harinya. Namun Prof, kalau kita lihat apa sebenarnya keutamaan membaca Al-Quran itu? Apakah memang hanya sebagai perintah atau apa nih Prof? Jadi begini, keutamaan nama lainnya adalah kemuliaan dalam membaca Al-Quran. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bunyinya begini: khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi membaca, mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain, itulah yang terbaik di antara kalian. The best is the best. Baik. Membaca, mempelajari, mengamalkan. Bukan sekadar membaca, mengkaji atau mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi ternyata memang bukan hanya untuk kita sendiri ya, Prof ya. Bukan, usahakan bisa menjadi narasumber bagi orang lain dalam mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah saya atas izin Allah, karena sudah banyak ayat-ayat saya hafal, itu sudah bisa berperan sebagai imam besar Masjid Al-Ikhlas. Jadi kalau ada tamu-tamu penting, misalnya Pak Kiai Sanusi Baco sudah 5 kali datang ke masjid, Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, itu saya jadi imam. Karena sering iman rawatib sehari-hari masih grogi menghadapi kalau ada pejabat teras, pejabat tinggi, apalagi Pak Kiai Sanusi Baco, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Iya. Sering grogi karena merasa ilmunya luar biasa. Memang Pak Sanusi Baco itu karismatik. Ada sedikit cerita Pak Ustaz. Iya, silakan Prof. Imam Syafi'i luar biasa itu, umur 9 tahun sudah menghafal Quran. Masya Allah. 9 tahun. Dan setiap bulan Ramadan Imam Syafi'i itu menamatkan Quran sebanyak 60 kali. Setiap bulan Ramadan berarti dalam setiap hari 2 kali menamatkan Al-Quran. Masya Allah. Saya baru 3 kali dalam Alhamdulillah. Ini Allah juga menjanji melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Siapa yang membaca Al-Quran, itu nanti Al-Quran yang menjemput orang itu yang membaca Al-Quran itu di hari kiamat untuk memberikan syafaat, membantu orang itu di hari kiamat, memberikan syafaat sebagai sahibul Quran. Dan siapa yang bisa menghafal Al-Quran ditinggikan derajatnya di surga, mungkin balasannya surga Firdaus. Surga yang tertinggi Firdaus di. Tapi saya cukup biar juga lantai 1 surga, penting masuk surga. Jadi surga ya, Prof. Tapi itu tadi penghafal Quran, para hafizah itu derajat tertinggi di surga, mungkin surga Firdaus. Karena yang tertinggi di surga itu surga Firdaus. Lalu kemuliaan orang membaca Quran ialah mendapat tempat terhormat di sisi Allah. Tempat terhormat di sisi Allah. Jadi mendapat special attention, perhatian khusus. VIP ya Prof ya? Iya, VIP kelas, Valid Important Person kelas. Coba bayangkan kalau kita dapat perhatian khusus oleh Pak Gubernur atau Pak Jokowi, kan senang toh? Senang. Apalagi yang memberi special attention ini adalah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi heran gitu teman-teman. Biasanya kan profesor terbang mengajar, menggarap proyek. Tapi saya lebih banyak berkiblat ke masjid. Saya senang mengurus masjid, banyak baca Quran, karena itu SK Tuhan. menjadi gubernur itu kan SK Menteri Dalam Negeri. Ini SK Tuhan, panggil imam untuk
jadi imam masjid, penceramah, karena itu SK Tuhan. Baik, Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya bulan suci, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, Pak Ustaz. Membaca Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan, pahalanya atau skornya 10. Satu huruf dibaca di luar bulan Ramadan, skornya cuma 1. Jadi 1 berbanding 10. Nah, kalau membaca Alif Lam Mim, berarti skornya 30. Oleh karena itu banyak membaca Al-Quran di bulan suci. Sebanyak-banyak bisa hatam Al-Quran. Saya hanya bisa 3 kali. Masya Allah. Karena itu udah luar biasa ya, Prof. Setiap salat duhur, asar 2 juz. Terus duhur 2 juz, asar 2 juz. Setiap selesai salat 5 waktu 2 juz. Target. Masya Allah. Itu baru beberapa ya, Prof, ya, keutamaan membaca Al-Quran ya, Prof, ya. Kita kembali lanjutkan nanti saja dah. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah di Embun Kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Embun Kolbu. Tadi kita sudah berbincang banyak bersama dengan narasumber kita, yakni Prof. Hadis, mengatakan bahwa Masya Allah sekali keutamaan dari membaca Al-Quran ya, Prof, ya. Pertama, Al-Quran akan menjadi penuntun kita, memberikan syafaat di akhirat, lalu juga mendapatkan tempat yang terhormat di sisi Allah, surga Firdaus insyaallah. Apalagi para hafiz, maka beruntung insyaallah kalau ada pemirsa yang memang penghafal Al-Quran, mungkin punya anak-anak juga dari kecil diajarkan ya, Prof, ya, untuk baca Al-Quran ya.
Kalau Masya bisa Allah. seperti tadi, meniru Imam Syafi'i, umur 9 tahun. tahun sudah menghafal Quran. Apa resepnya? Iya. Ketika diwawancara ibunya Imam Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i dikandung, pada saat Iya. ibunya hamil, itu selalu membaca Al-Quran. Itu resep yang paling gampang. Paling sebenarnya, Prof, ampuh, ya. gampang. Dan ampuh dan Gampang, tapi susah kalau tidak ada panggilan iman. itu Ini dia. masalahnya, itu harus disiplin tinggi, harus punya target. Anak-anak saya itu, bulan Ramadan bukan untuk tidur. Setelah ba'da salat subuh, ngaji di masjid. Nah, sekedar saya sampaikan kepada pemirsa Embun Kolbu. Kompas TV dalam acara Embung Kolbu, ada ibadah salat sunnah Isra namanya, salat Isra, itu dilakukan setelah salat subuh, tidak meninggalkan masjid. Setelah masuk pukul 6 lewat 2 menit atau 3 menit, ada namanya salat sunnah Isra itu, Ustaz, itu pahalanya sama dengan bobotnya satu kali haji, satu kali umrah. Masya Allah. Amalan-amalan salat sunnah Isra yang pahalanya ekuivalen atau sebobot dengan satu kali umrah, satu kali haji. Masyarakat pada umumnya belum tahu ini. Iya. Tapi memang gampang-gampang susah dilakukan. Iya. Karena rata-rata orang kalau sudah selesai sholat subuh langsung pulang. Karena ini persyaratannya harus dilakukan di masjid. Tidak boleh keluar-keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Jadi kalau misalnya masih belum mampu secara materi, ya Prof ya, bisa umroh atau haji, ya Dilakukan ini. lakukan dulu Sholat nih Isra. sholat Isra ini. Insya Allah kan sama pahalanya. Sama Prof, ya. ekuivalen. Selevel. Nah, tadi lagi Prof, lanjut kembali ke keutamaan. Dikatakan juga bahwa insya Allah mendapatkan perhatian khusus Spesial menjadi tamu-tamu Allah ya. Iya, very important person, VVIP ya. VVIP kelas. Itu keutamaan yang lain ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi Prof, keutamaan lain yang insya Allah akan kita dapatkan jika Dia dari segi kesehatan mata. Mhm. Pernah saya bincang-bincang salah satu kiai kelas dunia, Mhm. pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Bandung, Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Adam. Waktu kami bincang-bincang di IMIM, orang yang selalu membaca Al-Quran, kesehatan matanya terjamin. Wah. Kesehatan matanya terjamin karena selalu. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu juga dimudahkan urusannya oleh Allah. Masya Allah. Dan para hafiz itulah yang berhak jadi imam. Jadi kalau ada orang yang sudah menghafal Al-Quran, itu berhak otomatis imam. Jamaah yang menunjuk, Pak. Tidak perlu menawarkan diri. Apalagi kalau tajwidnya bagus, suaranya atau vokalnya bagus. Lalu bagi, ini yang penting sekali, bagi yang membaca Al-Quran dan tahu artinya, ketika dia jadi makmum di suatu acara kegiatan sholat, itu khusyuk. Karena apa yang dibaca oleh imam dipahami artinya, Pak. Diresapi ya. Prof. Diresapi akhirnya khusyuk. Misalnya begini, ada imam melafalkan Quran, baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti saya tahu artinya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan janganlah kamu mati kecuali dalam muslim. Khusyuk kita, Pak. Beda kalau cuma ikut sholat di bawah pimpinan imam sebagai pimpinan sholat. Tidak tahu artinya. Ada sedikit bunyi petasan di luar, sudah beralih perhatian kita karena tidak tahu. Baca Al-Fatihah. Imam membacakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Khusyuk kita, Pak. Ada juga lagu. Iya, Prof. Nah, kalau kita obat hati ada 5. Ada itu lagu. Iya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nah, itu dia. Obatnya hati, Pak. Masalah, jadi kalau memang merasa ada sesuatu mungkin kadang-kadang tidak tenang hidupnya, baca Al-Quran ya. Ada orang sebenarnya naik temperamentalnya, emosional karena lagi galau. Ambil air wudhu, baca Quran, tenang Pak, tenang hati. Jadi banyak banget ya fungsinya Al-Quran. Banyak Pak. Makanya itu Al-Quran ada 3 fungsinya Ustaz Al-Quran. Yang pertama, Quran sebagai mujizat agung. Nabi besar Muhammad SAW, inilah letak pondasi pertama Islam yang turun pada malam ke-17 Ramadan. Turunnya itu tadi surah ayat pertama, Iqra bismi rabbika. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Di sinilah pondasi Islam. Yang kedua, Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup dan pedoman hidup. Pandangan hidup, way of life, pandangan hidup. Siapa yang menjadikan? Nah, itu kan ada juga pesannya Nabi, kutinggalkan kepada kutinggalkan kamu 2 perkara.
Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kamu jauh dari sesat di dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Jadi memang kenapalah kita selain membaca Al-Quran juga disuruh membaca maknanya untuk lebih dipahami lagi. Mengkaji maknanya, enak Pak itu, enak memang. Apalagi kan ada 30, Prof. Apalagi nih yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran selain menjadi tadi the way of life ya. Petunjuk hidup. Ada itu tadi di surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kuturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di Quran Pak bukan saja petunjuk bagi umat Islam, manusia secara makro. Manusia berarti semuanya, semua manusia. Bukan saja umat Islam. Dan menjadi pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Jadi makanya Nabi itu akhlaknya bagus karena semua isi Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Nabi dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan, Pak. Jadi semua tata hidup baginda Rasulullah itu memang berdasarkan dari Al-Quran. Dan semua aspek kehidupan manusia, masalah politik, pendidikan, perkawinan, perceraian, pembagian warisan ada di dalam Al-Quran, Pak. Lengkap, komprehensif. Jadi Quran itu representatif, komprehensif dan integratif. Semua masalah pernikahan. Arun 21. Baik. Amin ayatihi ang halakalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu pernikahan ya, Prof. Pernikahan. Baik, Masya Allah. Bagaimana kira-kira Al-Quran ini mempengaruhi kehidupan kita ya, Prof. Lalu bagaimana kita menyikapi agar kita ini bisa hidupnya disinari oleh Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya, Prof. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Bun Qalbu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anda masih bersama kami di Embun Kolbu. Tema kita adalah keutamaan membaca Al-Qur'an. Saya masih bersama dengan Prof Hadis. Prof, kalau kita insya Allah sudah membaca Al-Qur'an, memahami isi-isinya, maknanya, lalu juga sudah misalnya insya Allah kita sudah amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan membantu orang seperti itu, ada tidak Prof tanda-tanda dalam kehidupan kita bahwa kita ini insya Allah hidupnya sudah disinari oleh Al-Quran, kita sudah mendapatkan kebaikan dari Al-Quran? Apa itu Prof tanda kita? Ada tanda-tandanya. Jadi semua gerak-gerik perilaku kita itu tidak bertentangan norma agama, norma sosial, dan norma ada istiadat yang berlaku di masyarakat. Kentara itu Pak, kalau orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu selalu bersabar dalam berlintas, apalagi Makassar sekarang menjadi sorotan bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar lain. Kok seperti ini berlalu lintas? Baik. Kalau dia terapkan itu, innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama orang bersabar. Jadi bersabar, jangan saling menyerobot. Saya beberapa kali Pak berisiko tinggi menabrak orang, langsung di depan saya memotong kecepatan tinggi gejala apa seperti ini. Ini akhlak Pak. Itu tadi makanya Nabi itu jaya dalam mendakwakan Islam karena modal akhlak, bukan kekerasan Pak. Karena memang Nabi dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Seperti saya Pak, mungkin kalau Pak Ustaz jalan-jalan ke rumah saya, dapati saya bersih-bersihkan depan rumah saya, kok seorang profesor bersihkan rumah sendiri? Karena saya terapkan ajaran Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanya orang bertakwa. Tidak ada Pak ayat dan hadis yang berbunyi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang profesor. Takarannya takwa, muttaqin. Inilah ya sasaran sentral yang ingin dicapai melalui ibadah puasa. Jadi kalau insya Allah kita bisa mengukur diri kita ketika kita berkehidupan itu sudah dengan Al-Quran, itu artinya hidup kita sudah disinari oleh Al-Quran ya Prof ya. Kita sudah mengamalkan dengan baik. Oke, lalu Prof, bagaimana misalnya dengan saudara-saudara kita, mungkin juga saya Prof, sudah membaca Al-Quran, tapi ternyata masih melakukan banyak kesalahan-kesalahan, kehilafan. Apakah masih ada ya mungkin cara-cara yang bisa dilakukan untuk memang kita bisa mendapatkan segala kebaikan dari Al-Quran Prof? Jadi begini, jadi langkah-langkahnya atau SOP-nya, standar operasional prosedurnya supaya sampai ke pengamalan. Jadi tahu dulu, paham, jadi mengetahui, memahami, lalu mengamalkan Pak. Amalkan itu. Jadi setelah mengetahui, tahu, memahami, amalkan itu isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kan juga pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah, menyeluruh, integrity. Amalkan Pak, jangan sekedar ada pesan orang bijak, teori tanpa praktek buta, praktek tanpa teori hampa. Jadi antara teori dan praktek harus nyatu Pak. Quran mengajarkan la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja zina dilarang, apalagi berbuat zina ya. Saya kalau tidak pernah itu saya sewenang-wenang atau bebas masuk di rumah kos putri saya. Sekalipun saya bapak kos tidak boleh, harus ada etika. Tapi kecuali dalam darurat, misalnya bermasalah listriknya, baru saya minta izin. Itu pun juga saya minta izin sama istri saya. Jadi mendekati saja zina dilarang, apalagi melakukan Pak. Baik. Nah, keutamaan membaca Al-Quran ternyata memang banyak ya Prof ya. Banyak Pak. Bukan hanya berpengaruh pada diri kita, tapi juga pada lingkungan kita. Pada lingkungan. Ya. Nah Prof, mungkin bisa disampaikan kesimpulan atau hikmah yang bisa dipetik dari tema kita tentang tema bagaimana keutamaan membaca Al-Quran Prof. Jadi kesimpulannya begini. Iya. Agar punya budaya dalam membaca Al-Quran, punya kebiasaan sehari-hari dalam membaca Al-Quran, usahakan diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyati, rasanya suatu amal bergantung niat. Kalau sudah ada niat, itulah yang memunculkan motivasi. Dipandang dari si teori psikologi dan teori bimbingan konseling. Kalau sudah punya niat, saya berniat ke Sengkang sesudah Idul Fitri besoknya, itu sudah muncul motivasi. Niatkan, lalu sesudah niat, lakukan dan amalkan. Dan harus ada obsesi Pak. Harus punya cita-cita. Cita-cita inilah juga mendorong manusia untuk berperilaku, berbuat, untuk mencapai. Berlayar ke Surabaya, tidak punya cita-cita. Arahnya mau kemana? Mau ke Surabaya. Akhirnya kapal laut itu mengambang di tengah lautan, tidak punya tujuan. Jadi harus tujuan.
dan harus punya target bahwa dalam setiap hari minimal saya baca Quran. Seperti saya itu, Iya, Prof. sejak saya jadi imam masjid, mengurus masjid dan mewakafkan masjid, saya punya program itu Pak Ustaz. Setiap hari itu one day one ayat. Minimal setiap hari 1 ayat saya hafal. One day one hadis. Jadi dalam 1 bulan 30 ayat, Pak. 30, Masya Allah. 30 ayat, 30 hadis. Baik. Yang penting continue, terus menerus. Harus konsisten, istiqamah. Program saya itu one day one ayat, one day one hadis. Baik. Tidak boleh hari ini menghafal 1 ayat, besok tidak lagi. Ini dibutuhkan disiplin tingkat tinggi. Sebagai penutup, Iya. nah ini, kalau melihat bangsa ini maju, kembali menerapkan itu walasri, satu kata. Walasri, Pak, maknanya dasar. Demi waktu. Ini orang luar negeri, dari walasri ini dia jabarkan dalam istilah time is money. Waktu adalah uang. Jangan ada waktu yang terbuang. Walasri, di sini walasri mengandung makna yang dasar, mengandung nilai disiplin, perlu disiplin tingkat tinggi, mengandung nilai efisiensi dan efektivitas. Masya Allah. Jadi balik lagi bagaimana misalnya ketika kita memang sudah berniat ya Prof ya membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, mengkajinya, lalu langsung diaplikasikan, itu Masya Allah kebaikannya menyeluruh kita dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih banyak. Harus ada yang terakhir. Ya, boleh, silakan, ini pesan sosial budaya Bugis Makassar. Orang Bugis berpesan, reso patemangingi nama lomo nalate pamasi dewata. Apa artinya pesan itu? Apa itu Prof? Bekerja secara ulet, tekun, tanpa mengenal menyerah, suatu saat akan dapat petunjuk dari Allah. Masya Allah. Seperti saya ini tidak mungkin jadi profesor, Pak, kalau tidak ada usaha kerja sekolah terus. Ambil S1, S2, S3. Seandainya ada S4, ambil lagi S4. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, wajib hukumnya. Dan kita sih berdoa ya Prof, semoga insya Allah dengan membaca Al-Quran kita menjadi orang-orang yang disinari kehidupannya dalam Al-Quran ya Prof. Jadi senantiasa dalam kebaikan, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang banyak. Terima kasih banyak Prof Hadis atas waktunya, dan juga tiba saatnya saya Edwin Darwis mengucapkan terima kasih atas keberadaan Anda menyaksikan Nabun Kolbu setiap paginya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.